Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para Kusbaha lover? Mudah-mudahan baik-baik selalu dan mendapat keberkahan dari ilmu-ilmu Kusbaha. Apa kabarnya para muhibbin Kusbaha? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Kusbaha. Seperti biasa Kusbaha lover, saya hanya mau curhat saja. Kira-kira curhatan ini kalau dikasih judul 5 solusi Kusbaha terhadap potensi konflik Aswaja, Wahabi, Salafi, Khawarij, Syiah, Ahmadiyah dan lain-lain. Kira-kira begitulah, ya kan? Kita sama-sama maklum sebagai sesama Muslim itu potensi konflik antara aliran umat Islam itu selalu ada. Lalu dari mana kok kita tahu sok-sokan ada potensi konflik kan gitu antara sama Islam? Oh iya, misalnya dari sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan wa inna ummati sataftariqu ala sintai wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidatan wahiyya al jamaah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah sahih statusnya. Anda bisa melihat pada kitab Ibnu Majah hadis nomor 3993. Arti hadis ini kira-kira dan sesungguhnya umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan yang semuanya berada di neraka kecuali satu golongan yakni al-jamaah. Nah, rahasia yang terkandung di dalam ayat ini itu adalah kata kuncinya pada 72 golongan, 1 di surga, 72 di neraka. Ini intinya kan kita biasa berebut kita menjadi salah satu golongan yang di surga, nggak mau masuk 72 golongan yang di neraka. Ya emang siapa ente pengennya masuk surga doang nggak mau masuk neraka? Kan begitu pertanyaannya. Siapa ente pengennya masuk surga nggak mau masuk neraka? Padahal kalau konteks kita melihat Allah yang Maha Kuasa, mau dikenerakakan terserah Allah, mau dikesurgakan juga terserah Allah. Ya udah. Nah, bukan kok kita harus pasrah terima terhadap keputusan Allah. Ya udah, kalau terima ya udah terima aja. Ente termasuk yang 72 ke neraka terima. Termasuk yang 1 ke surga terima aja. Ya kan? Bisa kayak gitu tuh? Nah, enggak. Nah, karena kita egois itu nggak mau menerima kedua hukum yang diisyaratkan Rasulullah itu, nah maka terjadilah potensi konflik, gitu kan. Tapi kalau kita membaca ayat ini dengan kepala dingin saja ya, kita akan temukan rahasianya nih. Wa inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidatan wahiyya al jama'atu. Terus emang masalah kalau masuk surga? Emang masalah kalau masuk neraka? Tidak. Masuk neraka tidak masalah. Loh kok tidak masalah? Kan ada hadis yang mengatakan ada sebagian umat Islam yang dimasukkan ke neraka dulu, nanti diangkat ke surga. Nah, kira-kira yang nasib 72 itu mudah-mudahan begitu. Masuk dulu dia sebentar. Loh kenapa? Loh kamu dulu gontok-gontokan di dunia. Kamu aswaja, kamu bukan, ya masuk neraka dulu lah, cicipin, nanti naik lagi. Nah itu, nah kalau kita memahami begitu saja ada rada plong, udah gak apa-apalah saya dikatakan sesat, nanti ke nerakamu sebentar, kira-kira begitu. Itu satu. Tapi kebanyakan gak begitu, sudah mengaku hamba Allah tapi menerima keputusan Allah dikenerakakan masih gak mau. Emang siapa lo, kan kira-kira begitu. Satu. Tapi kalau kita terima, ya udahlah, yang asal yang memasukkan kita ke dalam neraka adalah Allah, kita terima, nanti pun diangkat lagi oleh Allah. Nah tapi kalau nggak terima, nah bisa ini nih, karena nggak terima kita dimasukkan neraka itulah kemudian bisa kekal di a'udzubillahi min dzalik. Tentu harapan kita termasuk orang-orang beriman yang langsung bypass nggak ke surga, kalaupun harus ke neraka mudah-mudahan sebentar langsung. Nah kita berharap 72 golongan yang waktu finnar itu ya yang gitulah yang gak lama-lama. Karena apa? Selain umat Islam, selain umat manusia yang mengaku Islam,
Walaupun Islamnya nanti ada yang Sunni, ada yang Wahabi, ada yang Khawarij, ada yang Syiah dan lain-lain itu ada 50, ada kelompok lainnya yang ngaku Islam pun nggak mau dia. Nah ini yang kekal yang kayak gini udah. Jadi ada orang-orang kafir yang nggak mau mengaku Islam itu yang kekal. Kalau yang ngaku Islam meskipun Aswaja, meskipun Wahabi, meskipun Khawarij, udahlah nanti kalaupun dia harus di neraka itu sebentar aja kayak gitu. Udah pulang ya. Ya, mulai sekarang tanamkan pemahaman itu. Itu satu. Yang kedua nih, kalau kita dengerin pengajian Gus Baha, saya nggak takut mati, saya nggak takut neraka. Loh kenapa nggak takut neraka? Oh iya, neraka itu kan hamba Allah. Seberapa dahsyat pun deskripsi tentang neraka, neraka adalah tetap makhluk Allah. Kita adalah makhluk Allah. Sementara kita oleh Allah disifati sebagai makhluk paling mulia. Udah, ketika kita masuk neraka takut tuh, kita bilang kata, mau macam-macam nih sama makhluk termulia, makhluk yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah itu, nggak ada masalah. Termasuk salah satu hal yang nggak bisa dimakan neraka itu kan ketika kita ada asar sujud. Kita mungkin sama orang lain dikatakan aswaja, masuk neraka misalnya. Sama orang lain dikatakan Wahabi, masuk neraka misalnya. Sama orang lain dikatakan Khawarij, masuk neraka misalnya. Udah masuk aja. Tapi begitu kita masuk neraka karena kita ada min athari sujud, neraka takut. Oh jangan-jangan. Nah gitu itu. Tetapi ketika kita mau masuk neraka ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah takut, nggak mau neraka makan kalimat thayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. So kalau begitu gimana? Ya kayak gimana? Mau termasuk yang satu golongan ataupun yang dua golongan, 72 golongan, seharusnya kita tetap menerima itu takdir Allah. Dan di dunia ya udah biasa saja. Itu yang kedua ya. Berarti sudah ada dua motivasi kenapa Anda itu nggak usah deh gontok-gontokan yang berlebihan. Mau yang kelompok 1, mau kelompok 72, ya udah terima aja. Yang penting, nah itu tadi kita ada kalimat thayyibah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang akan mengalahkan neraka sehingga kita bisa langsung masuk ke dalam surga. Lalu kita ada sehari sujud, ada bekas-bekas sujud yang mudah mematikan api neraka dan langsung masuk. Betul. Baru mikirkan kakak Gus Bawi biasa begitu tidak. Oh dari dulu gak mikirkan baru akhirnya begitulah ya kan. Alhamdulillah. Artinya apa? Nah itu hal lain lah. Hal yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa potensi konflik antar kita sesama umat Islam itu memang ada. Salah satunya kita tahu dari mana? Dari hadis Nabi yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi meskipun demikian, sebagai Muslim yang tasawuf misalnya kalau itu kan, sebagai Muslim yang sufi, kita ya udah terima saja. Kalau kita mau masuk kelompok yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah, nanti kita bisa masuk surga. Tapi kan nggak ada yang jamin juga. Misalnya sekarang ini di Indonesia ada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas misalnya, tapi nggak ada yang jamin tuh kelompok mayoritas ini semuanya langsung masuk dalam surga. Bisa jadi semuanya langsung ke neraka dulu, baru sama-sama langsung ke dalam akhirnya begitu. Kemungkinan selalu ada sama aja. Disebut yang satu aswaja ada kemungkinan masuk surga dan masuk neraka. Disebut yang 72 golongan, selama dia tadi seperti katakan ada hujjatul baligh wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia mau sujud sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala, tetap aja kemungkinannya dua. Satu kemungkinan masuk neraka dulu baru ke surga, yang kedua bisa langsung ke dalam surga. Kalau begitu sok sama. Jadi kalau langsung bisa sama, ngapain kontok-kontokan dunia berlebihan? Nah, kira-kira begitu. Ya lanjut ya. Lanjutnya gimana? Hadis kedua. Nah, lalu di sini wa inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidatan wa hiya al-jamaah. Siapa mereka itu yang akan masuk surga? Al-jamaah. Siapa al-jamaah?
Nah, kalau jamaah, kalau makna harfiahnya itu kan kelompok. Kelompoknya kelompok kecil apa kelompok mayoritas kayak gitu. Atau kelompok sedang-sedang. Nah, tentu sebagian ulama itu mengatakan yang dimaksud al-jamaah itu kelompok mayoritas. Kalau Anda bertanya siapa yang satu, siapa kelompok yang 72, kira-kira gitu. Kalau dalam sini berarti yang 71 yang mana, yang satu mana, biar nanti jadi 72. Tapi kan pada hadis yang lain al-jamaah 73. Yang satu itu yang al-jamaah. Jamaah itu apa? Kelompok besar, kelompok mayoritas. Nah, sekarang coba Anda berpikir, kalau dalam konteks Indonesia yang muslim mayoritas ini kelompok mana? Nah, kandidat paling kuat yang al-jamaah itu adalah kelompok mayoritas. Nah, kalau kelompok yang minoritas yaitu potensi besarnya yang 72 itu. Nah, itu. Nah, kalau ingat ceramah Gus Baha, kalau yang dimaksud kelompok mayoritas umat Islam di Indonesia itu biasanya beliau ditanya, Gus, sampean ini kan tidak masuk partai, juga tidak masuk organisasi secara struktural. Kalau harus memilih, kira-kira jenengan itu mau masuk partai mana atau mau masuk organisasi mana? Kira-kira begitu. Jawaban beliau, pokoknya asal masih mayoritas loh dia, mayoritas, maka saya akan pilih organisasi A dan organisasi B. Saya sebut sensitif. Nanti yang lainnya mematikan. Oh, kalau begitu yang lainnya bagian 72 enggak. Itu sama-sama maklum. Nah, maka resepnya yaitu kalau bisa cobalah menjadi bagian dari kelompok mayoritas umat Islam di Indonesia. Karena apa? Kemudian kan ada hadis yang lainnya. Waman syada ilanar, itu waman syada, itu yang 72-nya itu syada. Kemudian yang satunya di mayoritas kan begitu. Nah ya, itu satu. Jadi istilahnya yang saya katakan bahwa potensi konflik umat Islam itu ada. Dari mana kita tahu ada? Salah satunya adalah dari kabar dari hadis Nabi tersebut. Nah, siapa yang selamat? Menurut hadis ini ada al-jamaah. Siapa al-jamaah? Menurut sebagian ulama adalah kelompok mayoritas. Tentu ada tafsir yang lainnya. Monggo. Itu indahnya kita itu begitu, berbeda pendapat tapi tetap satu panji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap satu panji min atharif. Nah, hadis yang kedua nih yang mengindikasikan potensi konflik itu ada. Wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millatan. Agama berbeda deh. Kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis nomor 2641. Hadisnya hasan. Artinya umatku akan terpecah menjadi 73 milah yang semuanya di neraka kecuali satu milah. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Saya baca hadis ini ketawa nih. Ketawa senang, ketawa syukur. Karena apa? Pada hadis sebelumnya itu kan 72, yang 71 di neraka, yang satu masuk surga. Siapa yang satu? Al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Kelompok mayoritas. Nah tentu kelompok minoritas ini nggak mau dimasukkan neraka oleh teman-temannya. Oh, ngapain saya minoritas? Nggak mau dong. Nah, dia bisa pakai dalil ini. Ma'ana alaihi wa ashabi. Nggak apa-apa saya minoritas, asalkan ma'ana alaihi wa ashabi tetap masuk surga gitu. Jadi ya udah, akhirnya apa ujungnya? Ujungnya yang mayoritas bisa masuk surga berdasarkan al-jamaah tadi itu, kelompok mayoritas yang masuk surga. Yang minoritas pun bisa masuk surga dengan berdalil ma'ana alaihi wa ashabi. Saya memang sedikit jumlahnya, minoritas memang, tapi kan pegangannya bos Al-Quran, hadis. Pegangannya adalah apa yang dipegang oleh Rasulullah dan apa yang dipegang oleh para sahabat. Jadi mantep bos. Anda sebagai kelompok besar silahkan masuk surga, saya juga sebagai kelompok kecil mau masuk surga dengan dasar ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, lalu masalahnya apa kalau begitu? Iya kan, masalahnya apa ini yang 72 bisa masuk dengan dalil
dengan dalil ma'ana alaihi wa ashabi, ya udah saya kecil sedikit tapi ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau yang besar masih masuk dengan dalil aja Ini kan kalau kita ngomongi hanya berdasarkan 2 dalil hadis ini. Ini pun kalau kita mau memahami sesuai kepentingan kita masing-masing. Kalau sesuai kepentingan Islam, umat Islam, nanti para ulama yang memutuskan itu, ya kan? Ya, tapi dengan kata lain, dengan kedua hadis ini sesungguhnya kita umat Islam di Indonesia baik yang mengaku diri aswaja itu punya harapan masuk surga karena jujur saja kelompok aswaja di Indonesia ini mayoritas. Darinya mana? Yaitu al-jamaah itulah satu-satunya yang selamat. Tetapi kita non aswaja seperti Wahabi, Salafi misalnya, Khawarij atau organisasi-organisasi yang diklaim keras dan radikal itu punya potensi juga masuk surga dengan dalil ini ma'ana alaihi wa ashabi. Memang saya minoritas, tapi minoritas yang memegang apa yang dipegang Rasul dan apa yang dipegang oleh para sahabat. Mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini kita mendapatkan pencerahan, sama-sama santai lah. Kira-kira begitu. Udah hidup berdampingan. Apa yang kita sama, mari kita bekerja sama. Yang berbeda kita saling menghormati. Nah itu ya, 2 hadis yang menginformasikan kepada kita bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok atau menjadi 73 milah. Yang 2 ke neraka dulu, yang 1 bisa langsung ke surga, juga bisa langsung ke neraka dulu. Jadi sama-sama punya potensi. Ya kayak gitu. Yang 72 punya potensi ke neraka, juga punya potensi ke surga. Yang 1 golongan juga punya potensi ke neraka dulu, juga bisa punya potensi ke surga. Siapa yang memutuskan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, dia tetap punya hak prerogatif untuk menentukan hambanya yang mana yang akan dimasukkan ke dalam surga dan hambanya yang mana yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sementara kita hamba-hamba Allah di dunia itu kan hanya melihat lahirnya saja. Tetap yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Meskipun kita sebagai saudara Islam menghukumi orang lain mungkin pantasnya nih kelompok yang ini ke neraka, kelompok yang ini ke surga, tetapi tetap yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, dan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya selalu bisa berikhtiar supaya kita selalu ditentukan dalam kebaikan dan dalam kelompok orang-orang yang min ahlil jannah. Allahumma amin. Kita lanjut. Nah itu 1, bahwa informasi potensi konflik sesama umat Islam itu ada, misalnya datang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadis tentang perpecahan umat ini ada sekitar 15 hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 10 imam ahli hadis. Nanti bisa searching di Google, klik, banyak hadisnya, bahasnya juga banyak. So yang ingin saya katakan kepada para ulama, para ajengan atau para aktivis, para YouTuber yang suka berdebat di dunia maya, di dunia nyata, dimana tentang gue ahlu sunnah, lo bukan, gue Wahabi, lo bukan, yaitu rada tensinya turun dikit lah, atau dengan cara-cara yang lebih baik. Sehingga apa nanti kalau kita keterusan nih, maka orang-orang non muslim dari luar negeri itu akan memandang kita, loh ternyata umat Islam di Indonesia itu begitu ya. Yang satu itu umat Islam ahli bid'ah. Siapa yang mengatakan? Teman-teman dari Wahabi misalnya. Yang satu lagi ini umat Islam yang sesat. Siapa yang mengatakan? Aswaja biasanya. Satu lagi orang-orang Islam yang garis keras, Khawarij. Siapa yang mengatakan? Wahabi sama aswaja. Sehingga apa? Sehingga umat Islam di Indonesia itu statusnya kayaknya jelek semua. Yang satu itu ahli bid'ah dan ahli khurafat, yang satu adalah aliran sesat, yang satunya lagi adalah aliran keras radikal, yang kedua adalah teroris, selanjutnya yang kelima dia adalah ahli zina karena konsep mut'ah itu, dan yang lainnya yang keenam adalah dia penambah nabi baru Ahmadiyah. Nah kalau
masih sifat umat Islam seperti itu. Nah kan begitu. Nah supaya nggak seperti itu, maka kita harus lebih bijaksana lagi. Jadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, saling, oh ternyata umat Islam di Indonesia baik tuh. Yang Sunni menghormati yang Wahabi menghormati yang Khawarij, yang Khawarij menghormati yang Syiah, yang Syiah. Itu untuk hidup bersama di dunia, untuk hidup bersama di Indonesia. Nanti urusan akhirat biar Allah yang. Nah, sekarang kita lihat potensi konflik yang bisa kita analisis dari sejarah umat Islam. Faktanya kan begini, ketika di zaman Rasulullah yang namanya muslim, ya muslim kok ada. Siapa kamu? Saya muslim, orang Islam. Dan nggak ada ember-ember. Kan begitu. Dia pure, murni di bawah bimbingan Rasulullah dan juga contoh para sahabat. Ya muslim aja. Tapi sejarah umat Islam kan berkembang. Setelah umat Islam disebut muslim saja, nah pasca pertikaian antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, kemudian umat Islam setelahnya bertambah. Ada muslim aswaja dan yang lainnya. Siapa yang dan yang lainnya ini? Ada muslim Syiah, ada muslim Khawarij, ada muslim yang lainnya. Itu udah tambah sejarah manusia itu. Nah sejarah pun berkembang terus. Ke Indonesia ada muslim aswaja Indonesia plus yang lainnya. Siapa plus yang lain itu? Ada Wahabi Indonesia, ada Khawarij Indonesia, ada Syiah Indonesia, kemudian ada apa lagi? Ada Ahmadiyah Indonesia dan lain dan lain. Sejarah pun terus berkembang. Aswaja pun dia terus berkembang. Ada yang tadinya aja muslim aswaja Indonesia, sekarang ada plusnya lagi, muslim aswaja Indonesia struktural plus yang bukan struktural. Kan begitu. Oh, semua bulat. Itu enggak sampai di situ, berkembang lagi. Nanti ada muslim aswaja Indonesia struktural individual, ada muslim aswaja Indonesia individual dan yang lainnya. Dan yang lain itulah sejarah manusia. Sehingga potensi konflik itu ada. Ingat nih, peta muslim saja, muslim tok, kemudian ada muslim aswaja plus yang lainnya, berkembang lagi ada muslim aswaja Indonesia plus yang lainnya, ada muslim aswaja Indonesia struktural plus yang lainnya, yang kedua ada muslim aswaja Indonesia individual dan yang lain-lain. Nah itu kan plusnya itu kan potensi konflik. Contoh ketika zaman Sayyidina Ali pun begitu. Kelompok sahabat yang ikut Sayyidina Ali ada, yang ikut Muawiyah ada, yang memisahkan diri Khawarij juga ada, itu ada 3. Kemudian di Indonesia pun begitu. Ada muslim aswaja Indonesia, kemudian ada yang Wahabi, ada yang Khawarij, ada yang Syiah, ada yang Ahmadiyah, ada yang kan begitu. Nah perbedaan-perbedaan ini kalau tidak disertai pemahaman yang seperti tadi itu, saling memahami, saling kesadaran, konflik itu ada timbul. Dan itu sudah bukan potensi lagi, sudah terjadi. Fakta itu kan. Ya mudah-mudahan kita selalu begini, hanya istilahnya saling omong besar lah. Kamu begini, kamu ya udah begitu. Indahnya itu begitu. Tapi tetap saling menghormati. Karena apa? Ya itu tadi konsepnya. Kita sama-sama di bawah panji yang sama, hujatul balighah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dalam hujatul balighah yang sama yaitu min asari sujud. Itulah yang kita fokus. Bagaimana supaya caranya supaya bekas sujud di dalam diri kita itu makin kuat, makin terang. Wajah kita bercahaya, badan kita bercahaya, hati kita bercahaya terus. Kira-kira begitu. Nah itu kan jadi kita sudah tahu bahwa fakta potensi konflik itu ada. Satu, hadir dari tadi hadis Nabi Rasulullah SAW yang menginformasikan kepada kita. Yang kedua dari fakta sejarah. Di Indonesia konflik itu pun ada. Bagi sekarang kita cek fakta lapangan itu kan tadi ya. Itu kan kemungkinan dari sejarah, dari hadis Nabi kemungkinan konflik itu ada, dari fakta sejarah umat Islam itu ada. Sekarang kita lihat fakta lapangan di Indonesia. Nah, misalnya di Indonesia itu kita akan bisa menemukan fakta adanya saling tuduh. Adanya tuduhan ahli bid'ah misalnya kepada orang-orang aswaja. Adanya tuduhan ahli bid'ah dan khurafat dari orang-orang aswaja. Misalnya nih, orang-orang Wahabi Indonesia atau orang Khawarij Indonesia menuduh orang-orang aswaja Indonesia itu ahli bid'ah tuh.
suka mengerjakan amalan ini nggak ada sunnah, nggak ada contoh dari Rasul, mengerjakan amalan ini nggak ada contoh dari Nabi, nggak ada tuntunan sahabat. Tapi itu semua aswaja tuh. Nah, dan yang kedua sebaliknya, orang-orang aswaja pun menuduh orang-orang Wahabi, wah sesat ini alirannya, pahamnya aneh-aneh gitu kan, sukanya nyalahin orang lain itu kan. Yang ketiga juga ada tuduhan aliran takfiri. Nah ini kita orang Islam menuduh orang Islamnya takfir, suka mengkafirkan, meskipun fakta seharusnya kita kira begitu ya kan. Itu kepada Salafi Indonesia misalnya dicap sebagai orang yang suka mengkafirkan orang lain kan itu. Yang keempat adanya tuduhan khawarij garis keras kepada ormas tertentu di Indonesia. Ya kita sama-sama maklum lah, terkadang itu ada teman-teman kita saudara muslim yang kita cap sebagai khawarij Indonesia tuh, aliran keras, radikal, teroris, organisasi A, organisasi B, ya gitu. Itu kan adanya saling tuduh, itu kan merupakan fakta yang kita bisa ketahui ya minimal di dunia YouTube gitu kan. Sekitar ada juga saya kira ada. Kemudian adanya tuduhan ahli zina kepada Syiah Indonesia karena konsep kawin mut'ah. Seperti tadi itu, kawin mut'ah menurut sebagian ahlu sunnah wal jamaah itu kan nggak boleh, sudah mansukh, terlarang. Sehingga pelakunya ada pelaku zina. Kalau orang dituduh zina, nah itu kan masalahnya akan terjadi konflik lagi. Yang keenam ada tuduhan penambahan nabi palsu kepada Ahmadiyah. Umat Islam Indonesia Ahmadiyah dituduh nambah nabi baru. Itu fakta memang itu ya. Kalau ini susah ditoleransi karena sudah keluar dari pakem rukun iman yang 6, dia tambahin satu lagi ada nabi baru ya, itu susah komprominya. Kalau selain itu mungkin ya bisa lah dan tapi mudah-mudahan juga teman-teman kita Muslim Ahmadiyah di Indonesia pemikirannya terus berubah sehingga kembali kepada jalan yang benar, yaitu rukun imannya. Adanya tuduhan teroris dan mengusung paham khilafah kepada jamaah tertentu. Nah itu kan 7 fakta konflik kita sesama umat Islam yang sudah terjadi di Indonesia itu sebenarnya seperti itu. Konflik antara aswaja, Wahabi, Salafi, organisasi Islam tertentu, Syiah, Ahmadiyah, dan jamaah-jamaah tertentu. Itu ada minimal kita menemukan itu ada 7 tuduhan itu. Itu orang saling tunjuk. Nah kamu begini, kamu begitu. Sehingga nanti ini dikhawatirkan dengan 7 tuduhan-tuduhan sesama Islam ini akan terbentuk persepsi masyarakat dunia kepada Islam. Ini jangan salahkan kalau masyarakat dunia memandang Muslim Indonesia itu sebagai satu ahli bid'ah, kedua sebagai aliran sesat, ketiga sebagai aliran takfiri, keempat sebagai garis keras radikal teroris, kelima sebagai ahli zina, keenam sebagai penambah nafsu baru, ketujuh pengusung paham khilafah. Nah lalu mana baiknya Islam itu? Baiknya umat Islam Indonesia itu mana kalau yang didengung-dengungkan tiap hari, tiap saat, baik di dunia nyata hanya itu. Tapi tentu nggak semua itu. Nah ini yang mendengung-dengungkan perbedaan dan tuduhan-tuduhan seperti itu biasanya itu ya ustadz dan alim ulama kader kan kira begitu. Kader aswaja ya menyerang yang lainnya, kader Wahabi ya begitu, nanti kader khawarij ya begitu, kadernya begitu. Tapi alhamdulillah akan selalu ada ulama-ulama yang stay di tengah, bertindak sebagai ulama yang ulama nggak berpihak. Maksudnya nggak berpihak gimana? Ketika dia menjelaskan tentang Ahlus Sunnah, dia jelaskan secara proporsional plus minusnya. Ketika dia menjelaskan Wahabi juga dijelaskan secara proporsional plus minusnya. Ketika dia menjelaskan tentang Salafi juga proporsional plus minusnya. Ketika dia menjelaskan Syiah juga secara proporsional plus minusnya. Sehingga kedua-duanya akan lapang dada. Dia akan bangga mengakui saya aswaja, saya Wahabi, saya Khawarij. Tetapi meskipun demikian dalam konteks bermasyarakat bernegara kita harus tetap sama-sama damai. Kalau kita jujur misalnya, umat Islam mayoritas di Indonesia katakanlah 80% plus lebih. Ini yang 80% ini hanya Muslim Indonesia yang ahlu sunnah saja. Toh